Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Salsa Jessi Teresia Simangunsong dengan NIM 2302020044 dengan jurusan manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas membuat video presentasi untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asnawati SEMM. Kali ini saya akan menjelaskan rasio keuangan dari sebuah perusahaan. Rasio yang dihitung adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan juga rasio rentabilitas. Periode yang kita ambil adalah 3 tahun terakhir, yaitu 2023, 2022, dan juga 2021. Perusahaan yang kita ambil sebagai contoh untuk materi hari ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang persero, yaitu PT Adikarya. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu nih sedikit latar belakang dari perusahaan PT Adikarya ini. Jadi, PT Adikarya ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi. Yang termasuk konstruksi itu misalnya seperti properti, manufaktur, investment, concession, dan juga rumah sakit. Lalu, PT Adikarya ini berdiri sejak tahun 1960 loh. Tepatnya itu di tanggal 11 Maret. Lalu, hingga tahun 2004 kemarin, PT Adikarya ini menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hello there, we are Adi. And we are more than a construction company. We are beyond. Beyond what, you ask? For us, green is more than just a color and a movement. It's beyond. It's a commitment to further invest in ESG and surely to reduce carbon emissions from our breakthrough. It's planting not just that small tree. But 1,000 actions of green in different locations. Supporting the use of greater public transportation every day. Our vision is simple. It's to make the world a better place to live and to grow. We take commuting to the next level. Yeah, that's right. Because we are beyond, we are the champion of railways. Full right, Adi has continuously worked to connect people better and faster than ever before. And we have helped Indonesia create many of its most beautiful and monumental projects. Look! Landmarks that have proudly put Indonesia on the map for its extraordinary construction ability. Not to brag, but Adi has earned multiple international prizes and awards too. Oh, we are not done. Come, let us show you why we are beyond competencies. Adi has served and given back to the society in different business industries through many subsidiaries. Creating integrated commute facility come to life. Inventing an array of eco-friendly innovations. Supporting infrastructure through its supply of concrete. Providing students with apartment construction, partnership with notable universities. Ensuring the water running through your tap goes clearly. And increasing connectivity and economic growth by road preserving in Riau. Amazing, right? Yes, we are Adi and we are beyond.
sudah mengetahui nih sedikit penjelasan latar belakang dari PT Adikarya. Selanjutnya, kita akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri itu merupakan ukuran yang dihitung dari komponen-komponen atau akun-akun yang berada di laporan keuangan. Terus gunanya kita menghitung rasio keuangan ini itu untuk menilai kinerja suatu perusahaan, dan juga kita bisa membandingkan periode-periode antar waktu. Makanya kita tadi mengambil 3 periode terakhir. Dan juga rasio keuangan ini bisa digunakan untuk menilai indikator perkembangan suatu perusahaan. Kita memasuki materi pertama, yaitu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan terhadap membayar kewajiban yang akan segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Rasio likuiditas ini dapat diukur menggunakan beberapa analisa seperti cash ratio, quick ratio, dan juga current ratio. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, tandanya perusahaan mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu seperti utang gaji, utang biaya, utang dagang, atau utang wesel. Utang jangka pendek bisa disebut adalah utang yang di bawah 1 tahun. Nah, yang pertama itu adalah rasio lancar atau current ratio. Current ratio ini adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar ini dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Rasio lancar lebih tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas yang memiliki signifikan penting terhadap nilai saham. Dalam mencari rasio lancar, rumusnya itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini udah ada tabel yang berisi aktiva lancar beserta hutang lancar yang diambil dari laporan keuangan. Ada 3 periode, yaitu 2023, 22, dan juga 21. Di sini kita akan menghitung rasio lancarnya, yaitu rumusnya tadi aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kita hitung dari tahun 2023. Tahun 2023 aktiva lancarnya itu adalah 28.580.000, lalu dibagi dengan hutang lancarnya 24.981. Didapatlah hasilnya 1,14. Lanjut di tahun 2022 aktiva lancarnya adalah 29.593, dibagi dengan hutang lancarnya 24.618. Hasilnya adalah 1,20. Di tahun 2021 aktiva lancarnya adalah 31.600.000 dan hutang lancarnya 31.127, dibagi totalnya adalah menjadi 1,02. Yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah jenis rasio keuangan yang berguna untuk menilai posisi likuiditas sebuah perusahaan, bisnis, proyek, pusat, laba, ataupun pusat investasi. Rasio ini hanya memperhitungkan kas serta item setara kas untuk perhitungan dan interpretasi. Rasio cepat mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau aset yang paling mendekati uang tunai. Dalam mencari rasio cepat, rumus yang diperlukan itu adalah aktiva lancar dikurang dengan persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar. Di sini sudah ada tabelnya dari aktiva lancar, persediaan, dan juga hutang lancar periode terakhir dari PT Adikarya. Kita akan menghitung dari 2023. Aktiva lancarnya itu adalah 28.580.000 dikurang dengan persediaannya 5.684, lalu dibagi dengan hutang lancarnya 24.981. Didapatlah hasilnya 0,92. Di tahun 2022
Aktiva lancarnya 29 miliar 593 dikurang dengan persediaannya 6 miliar 988. Lalu dibagi dengan hutang lancarnya 24 miliar 618. Hasilnya yaitu 0,92. Di tahun 2021, aktiva lancarnya 31 miliar 600 dikurang dengan persediaannya 7 miliar 451. Lalu dibagi dengan hutang lancarnya 31 miliar 127, didapat hasilnya 0,78. Yang ketiga adalah rasio kas atau kas rasio. Kas rasio dihitung dengan membagikan aktiva lancar yang paling liquid, yaitu kas atau setara kas dengan kewajiban lancarnya. Rumus untuk mencari kas rasio adalah kas dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya dari 3 periode. Yang pertama adalah tahun 2023. Kasnya adalah 4 miliar 503 dibagi dengan hutang lancarnya 24 miliar 981. Didapat hasilnya 0,18. Selanjutnya di tahun 2022, kasnya adalah 4 miliar 336 dibagi dengan hutang lancarnya 29 miliar 593. Didapat hasilnya 0,15. Tahun 2021, kasnya itu adalah 3 miliar 152 dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 31 miliar 127. Didapat hasilnya 0,10. Materi selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Dalam rasio solvabilitas ada dua hal yang bisa dicari, yaitu debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio. Yang pertama adalah debt to asset ratio. Debt to asset ratio adalah rasio perbandingan antara utang perusahaan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio ini mengukur kemampuan aset perusahaan untuk menanggung utang-utang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rumus dalam mencari debt to asset ratio adalah utang dibagi dengan aset lalu dikali dengan 100%. Di sini sudah ada tabel yang berisi hutang dan aset yang akan kita cari dari periode 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, hutangnya adalah 31 miliar 273, lalu dibagi dengan aset 40 miliar 492 dikali dengan 100%, didapat hasilnya 77,23%. Di tahun 2022 hutangnya adalah 31 miliar 162 lalu dibagi dengan 39 miliar 986 dikali dengan 100%, didapat hasilnya 77,93%. Di tahun 2021 hutangnya adalah 34 miliar 242 lalu dibagi dengan asetnya 39 miliar 900 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 85,82%. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Rasio ini membantu menilai seberapa besar proporsi modal yang dibiayai dengan utang dan ekuitas suatu perusahaan. Debt to equity ratio ini juga dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Dalam mencari debt to equity ratio, rumus yang digunakan adalah hutang dibagi dengan ekuitas lalu dikali dengan 100%.
Di sini sudah ada contoh tabelnya. Pada tahun 2023, hutangnya adalah 31.273. Lalu dibagi dengan ekuitasnya 9.218 dikali dengan 100%, hasil yang didapat adalah 339,23%. Pada tahun 2022, hutangnya adalah 31.162 dibagi dengan ekuitasnya 8.823 dikali dengan 100%, hasil yang didapat adalah 353,17%. Pada tahun 2021, hutangnya adalah 34.242, ekuitasnya 5.657. Lalu dikali dengan 100%, hasilnya adalah 605,24%. Materi yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio ini membandingkan antara laba yang dihasilkan dengan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rasio rentabilitas dapat memberikan informasi tentang keberhasilan suatu perusahaan dalam menciptakan laba. Semakin tinggi rasio rentabilitas, semakin optimal perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu return on asset dan juga return on equity. Yang pertama adalah return on asset atau disingkat ROA, adalah rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan membagi jumlah laba bersih dengan total asetnya. Nilai ROA dinyatakan sebagai persentase dan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Dalam mencari ROA, rumus yang digunakan adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan aset lalu dikali dengan 100%. Kita memasuki tabel yang pertama, yaitu ROA. Pada tahun 2023, laba sebelum bunga dan pajaknya adalah 31.397 dibagi dengan asetnya 40.492. Hasil yang didapatkan adalah 0,08%. Tahun 2022, laba sebelum bunga dan pajaknya adalah 183.299 dibagi dengan asetnya 39.986 dikali dengan 100%, hasil yang didapatkan adalah 0,46%. Pada tahun 2021, laba sebelum bunga dan pajaknya adalah 99.232 dibagi dengan asetnya 31.900.000 rupiah dikali dengan 100%, hasil yang didapatkan adalah 0,25%. Yang kedua adalah return on equity. Return on equity atau lebih disingkat ROE adalah ukuran pengembalian tahunan perusahaan kepada pemegang saham yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan nilai total ekuitas pemegang saham dalam bentuk persentase. Dalam mencari return on equity, rumus yang diperlukan adalah laba tahun berjalan dibagi dengan ekuitas lalu dikali dengan 100%. Di sini sudah ada tabel laba tahun berjalan ekuitas dari ROA. Pada tahun 2023, laba tahun berjalannya adalah 29.517 dibagi dengan ekuitasnya 9.218 dikali dengan 100%, hasil yang didapat adalah 0,32%. Pada tahun 2022, laba tahun berjalannya adalah 175.209 dibagi dengan ekuitasnya 8.823 dikali dengan 100%, hasil yang didapat adalah 1,99%. Pada tahun 2021, laba tahun berjalannya adalah 86.499 dibagi dengan ekuitasnya 5.567 dikali dengan 100%, hasil yang didapat adalah 1,53%.
Nah, kita udah selesai nih menghitung rasio keuangan dari PT Adikarya. Kiranya jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Lebih dan kurang di dalam video ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya Salsa Jessy dari Simamunso.